Latar belakang penegakan hukum yaitu mengenali norma-norma hukum, aparat penegak hukum, dan penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting yang dijalani oleh setiap individu dalam proses sosialisasi. Hukum juga merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita wajib untuk mengerti silsilah penegakan hukum sebagaimana mestinya agar kita dapat menegakkan hukum di negara kita dengan benar. Menurut Kelsen tahun 1995, hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan, yaitu menetapkan tindakan paksaan tersebut di dalam sebuah undang-undang. Hukum merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak menaatinya. Secara formal dapat didefinisikan sebagai sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, serta terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan cara negara dalam menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Di dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, di dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kemudian masuk ke penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada tata hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum atau legal order Indonesia. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undangan yang bersumber berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 5, Peraturan Pemerintah. 6, Keputusan Presiden. Dan 7, Peraturan Daerah. Hukum menurut wujud dan bentuk. Hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contoh hukum tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, KUHP, KUHD, KUHAP, dan lain-lain. Hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama, hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, misalnya hukum adat. Kemudian hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Dan yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, misal hukum perang. Kemudian ada hukum menurut waktu, diantaranya hukum yang berlaku sekarang ini atau yang telah ditetapkan. Kemudian hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu hukum menurut isi. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dalam hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Kemudian hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih sebagai individu. Kemudian yang terakhir ada hukum menurut sifat, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang memiliki sifat yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Kemudian hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan atau tidak dijalankan. Misalnya dalam hal hukum acara perdata, hukum ini sifatnya hanya melengkapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai dampak masif korupsi terhadap penegakan hukum. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum yang sebagaimana mestinya, maka dibentuklah lembaga penegakan hukum, yaitu kepolisian. Kepolisian adalah penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri, khususnya hukum acara pidana. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, kejaksaan. Setelah kepolisian melakukan penyelidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, maka kepolisian memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP kepada kejaksaan. Nah, lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukuman yang berlaku. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang kedua, Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumannya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah penjabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan negara, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dampak masif korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak masif memiliki arti kata kuat atau kokoh. Seperti yang kita ketahui,
Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dengan mementingkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan masih banyak hal lainnya. Korupsi menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Meluasnya praktek korupsi di suatu negara tentu akan memperburuk keadaan negara tersebut. Ada banyak dampak masif korupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Karena lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat terdorong lebih berani melakukan tindakan korupsi karena hukuman yang diperolehnya lebih ringan dibandingkan nilai yang mereka peroleh dengan melakukan tindakan korupsi tersebut. Di Indonesia, penegakan hukumnya sangatlah lemah karena aparat penegak hukum selalu tebang pilih. Nah, dalam hal ini lebih menuju pada penyogokan, misalnya menyogok jaksa, hakim, dan bahkan pengacara. Salah satu contohnya yang sangat lazim terjadi adalah pada terdakwa pengedar narkoba. Para terdakwa ini pasti akan menyogok polisi untuk mengurangi alat bukti, supaya hukuman yang mereka dapatkan lebih ringan. Lalu, adanya kemandulan pemerintahan yang telah difungsikan. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintahan untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga, bahkan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu politik atau pemerintahan. Nah, berikut ini ciri-ciri hambatan fungsi pemerintahan sebagai pengempu kebijakan negara. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam melakukan peraturan alokasi, seperti terhambatnya dana yang seharusnya diberikan kepada desa-desa untuk melakukan pembangunan seperti sekolah dasar, namun dan tersebut terhambat akibat adanya tindakan korupsi tersebut. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Pada umumnya, nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada laporan keuangan dan sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Jika terjadi korupsi, tentu saja akan sangat merugikan bagi negara tersebut. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi politik. Yang keempat, korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini dikarenakan maraknya media yang menyebarkan isu-isu tersebut. Berikut ini lembaga yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, lalu partai politik, yang ketiga Kepolisian RI, dan yang keempat Lembaga Peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.